Di sini saya akan mulai nanya tentang sejarah penggunaan kamu, kapan kamu pakai, jenis apa yang nggak pernah kamu pakai. Oke. Jelasin ke saya kapan sih atau gimana ceritanya kamu awal mulai pakai sampai sekarang. Oke, jadi gini. Pertama kali saya kenal zat itu, yaitu alkohol dan benzo. Jadi pertama kali sekali itu alkohol dan benzo. Yap. Pertama kali itu kapan? Tahun berapa? Saat saya lulus SMA, SMA berarti lebih berapa tahun lalu? 13-14 13 tahun yang tahun lalu berarti ya. di sekitar 2007-2008 ya? Yap. Oke, baik. Oke, lanjutkan ceritanya. Saya diundang teman saya untuk ke acara rave party dan ya kita semua ngerasain euforia yang sama dengan ekstasi, benzo, dan alkohol. Jadi di pertama kali kau pakai itu sudah ada 3 jenis zat yang kau pakai. Alkohol, benzodiazepin, sama ekstasi. Ekstasi. Nah, kita satu-satu ya dari alkohol dulu. Waktu kamu pakai alkohol itu, apakah itu rutin terus sampai sekarang atau itu cuma sekali abis itu udah nggak lagi? Awalnya tuh saya cuman menggunakan zat itu saat saya party atau Itu tuh yang mana? Tiga-tiganya atau alkohol. alkohol? Oke, baik. Saat saya party dan ada acara ulang tahun misalnya. Tapi karena saya punya masalah dengan tidur saya, jadi saya mulai rutin untuk mengkonsumsi alkohol untuk membantu saya tidur. Awalnya cuma buat party atau buat senang-senang, lalu kemudian kamu pakai untuk ngatasin masalah tidur kamu. Yap. Yang kamu bilang buat senang-senang awalnya itu seberapa sering? Apakah seminggu sekali? Seminggu sekali. 3 kali? Seminggu Cuma sekali. seminggu sekali. Jadi di akhir pekan atau di hari tertentu kamu menggunakan itu. Terus mulai kamu meningkat jadi seminggu 3 kali, bahkan lebih itu kapan? Saya langsung setiap hari abis itu. Setelah saya nggak kuat dengan rasa cemas saya sebelum tidur, Betul. akhirnya saya jadi rutin Tiap konsumsi hari alkohol setelah tiap hari. cemas. Nah, waktunya kapan, ingat nggak? Maksudnya apakah Saat 5 saya tahun kuliah. lalu? Kuliah? Berarti kapan itu kira-kira? 10 tahun yang lalu ya. 10 tahun lalu ya. Berarti yang kamu makainya rutin itu 10 tahun lalu. Yap. Dan ketika makai rutin itu, kamu sampai over dalam arti mabuknya parah banget atau udah biasa banget rasanya? Hanya untuk tidur sih. Berarti minum hanya untuk tidur. Tapi yang rave itu, yang senang-senang itu sampai Iya, itu beda lagi. sampai gelepakan gitu ya, Iya. sampai tepar-teparan ya. Oke. Dan itu ketika kamu rave tadi sampai gelepakan tadi, itu seberapa lama kamu lakukan itu? Sampai sekarang saya masih melakukan itu sih. Mau masih rave juga? Masih. Berarti kamu sekarang minum buat mabuk juga, buat bantu tidur juga? Yap. Berarti lebih dari cukup dong kalau gitu minumnya? Iya, over. Over ya? Oke, baik. Apakah itu kamu lakukan dalam 30 hari terakhir? Iya. Maboknya atau hanya untuk Untuk tidurnya. tidurnya? Tidurnya. Tapi untuk yang gelepakan tadi, untuk yang sampai tepar, Tidak. 30 hari terakhir tidak sama sekali. Oke, baik. Tadi saya dengar kamu juga pakai ekstasi sama pakai benzodiazepin. Benzonya sendiri jenis apa kamu tahu nggak? Dumolit. Dumolit. Untuk membantu pekerjaan saya tadi di pagi hari. Betul. Hanya Dumolit saja atau ada jenis lain? Nggak ada. Kapan itu pertama kali? Saat saya pertama kali kerja ya, itu kurang lebih ya 5 tahun yang lalu. Berarti bukan di saat party itu, tapi di saat kamu kerja. Berarti yang tadi pesta tadi, coba saya koreksi lagi. Kamu pakai Dumolit, ekstasi alkohol, atau hanya ekstasi dan alkohol? Di suatu kondisi itu, saya hanya terima apa yang dikasih, dan itu berupa pil. Dan kamu nggak tahu pil itu apa? Enggak. Minumnya barengan atau Iya. secara terpisah? Iya. Barengan? Dan sehingga kamu nggak tahu apakah itu pilnya Dumolit atau yang lainnya? Enggak. Tapi yang kamu ingat pasti, kamu mulai nyoba benzo atau Dumolit itu 5 tahun lalu. Iya. Oke. Berarti kamu pakai Dumolit itu, apakah
setiap hari atau kadang-kadang atau dalam waktu tertentu? Hampir setiap hari sih. Hampir setiap hari. Jadi 5 tahun make itu hampir setiap hari kamu pakai? Iya. Seminggu 2 kali? Lebih. Seminggu 3 kali? 4 kali, 5 kali mungkin. 4 kali 5 kali. Berarti benar-benar hampir seminggu itu kamu pakai Dumolit. Iya. Kalau dalam 30 hari terakhir ini, kamu pakai benzo atau Dumolit berapa hari udah? Dalam 30 hari terakhir ini mungkin sekitar 20 hari terakhir ya. 20 hari terakhir. Berarti ada 10 hari kamu nggak pakai Dumolit. 5 hari saya bersih dari semua zat. 5 hari kamu bersih. Oke, itu hal yang baik. Apa yang bikin kamu bisa 5 hari bersih dari semua zat? Saya mencoba untuk kumpul sama keluarga saya. Saya mencoba untuk nonton film atau melakukan kegiatan yang seperti manusia normal kali ya. Oke, jadi kamu merasa bahwa kumpul keluarga, nonton film tadi bisa ngebantu kamu untuk bisa bertahan 5 hari ya? Iya. Oke. Yang kamu rasain sekarang gimana? Saya masih bingung sih apa yang harus saya rasain. Karena saya ngerasa ada yang kurang di untuk mood saya, untuk apa ya? Banyak lah. Oke. Kamu 5 hari sudah berhasil, tapi kamu sekarang ngerasa bahwa kayak ada yang kurang gitu, mood kamu juga jadi nggak nyaman. Dulu sebelumnya, kamu begitu nggak? Sebelum menggunakan zat sih saya nggak seperti ini ya. Berarti tadinya nggak gitu? Enggak. Jadi sekarang itu terjadi? Iya. Menurut kamu itu justru terjadi karena kamu berhenti dari Dumolit, atau justru ini terjadi karena kamu nggak pakai Dumolit? Saya kurang tahu ya, karena di saat saya menggunakan, di satu sisi pekerjaan saya bisa fokus, tapi ada perasaan manusia saya yang hilang. Saya nggak bisa ngerasain senang secara normal, saya nggak bisa ngerasain sedih secara menyeluruh gitu. Ya, Meskipun kosong. sebelumnya itu nggak kamu rasain ya, sebelum kamu pakai drugs. Dan sekarang kamu setelah pakai drugs ngerasa itu semakin terjadi dan terus terjadi. Ya. Oke, baik. Berarti selama 30 hari terakhir, kamu berhasil nggak pakai selama 5 hari. 5 hari. Berarti 25 hari terakhir kamu masih pakai Masih. benzo. Oke. Nah, terkait yang tadi, nanti kita akan coba kumpulkan informasi lainnya, dan ini bisa jadi bahan yang sangat bagus banget buat membantu ngatasin terkait hal yang kamu alamin tadi. Misalnya? Ya, kamu ngerasa tadi moodnya nggak enak, ngerasa kamu juga misalnya bingung mesti ngapain. Kita ngobrolin informasi ini, harapannya nanti kita bisa ada gambaran gitu, ini terjadi karena apa ya gitu. Untuk saya menjadi normal lagi? Sebetulnya kamu sudah normal, kamu memang manusia yang normal, hanya saja ada beberapa kondisi yang dimana kamu merasa moodnya naik dan turun. Oke. Manusia normal seperti itu kan? Iya. Justru kalau kamu nggak ngerasa sedih sama ngerasa bahagia, malah nggak normal kan? Iya, karena yang saya rasain sekarang ya, saya ngerasa kosong, senang ya udah biasa aja, sedih pun ya kayak nggak sedih, Oke. kosong. Iya, ya. Saya akan catat itu, dan nanti kita akan coba lihat apa yang bisa kita lakukan bersama-sama ke depannya ya. Oke. Oke. Jadi saya ulangin lagi bahwa selama 30 hari terakhir kamu pakai di 25 hari. 5 hari yang lainnya kamu nggak pakai. Ya, betul. Biasanya kamu kalau pakai apakah diminum aja atau ada cara lain? Biasanya sih saya minum aja ya. Kamu minum aja ya? Seperti benzo gitu kan, ya udah saya mau aktivitas pagi hari gitu, saya minum Dumolit Berapa banyak tuh biasanya? 1 butir. Jadi setiap hari itu 1 butir? Ya. Oke. Untuk ekstasi sendiri, kamu pakainya rutin atau kadang-kadang? Saya pertama kali mencoba ekstasi itu 10 tahun yang lalu, dan itu rutin dilakukan saat saya menghadiri acara aja. Berarti awal itu waktu yang tadi party pertama kali, dan rutinnya ketika ada acara-acara tertentu. Nah, kalau ada acara itu bisa rutinnya seminggu sekali, seminggu 2 kali, atau sebulan sekali misalnya?
Untuk awalnya sih nggak serutin itu ya, karena kan kita masih kuliah gitu. Tapi 5 tahun belakangan ini ya bisa seminggu sekali mungkin. Baru 5 tahun belakangan ini kamu seminggu sekali. Iya. Pernah lebih dari seminggu sekali, misalnya seminggu 2 kali, 3 Nggak kali? ada sih. Berarti paling sering kamu pakai ekstasi di 5 tahun terakhir ini seminggu sekali. Ya, betul. Oke, berarti hanya tiap di hari Sabtu atau Minggu aja mungkin Iya. ya? Oke, baik. Selama sebulan ini pernah pakai ekstasi nggak? Nggak ada. Berarti sebulan ini kamu nggak pernah pakai ekstasi? Sama sekali nggak pernah pakai ekstasi? Sama sekali. Berarti yang tadi 20 hari pakai itu hanya untuk benzo aja? Dan sabu-sabu. Dan sabu-sabu. Oh, berarti kamu juga pakai sabu-sabu? Iya. Oke, baik. Menarik di sini. Jadi sejak kapan sebenarnya kamu juga pakai sabu ini? Sejak pertama kali saya kerja, saya ketemu rekan saya, dan rekan kerja saya itu ngelihat saya di situasi yang tertekan, frustasi karena pekerjaan, dan akhirnya menawarkan saya untuk menggunakan sabu sama dia ya gitu. Setelah itu menurut saya sabu lebih works untuk membantu saya bekerja. Jadi setelah kamu nyoba sabu, itu malah lebih cocok buat kamu. Ya. Kapan itu tepatnya pertama kali kamu lagi kerja ditawarin temen kamu? Mungkin sekitar 5 tahun yang lalu ya, 5 tahun yang lalu. awal saya kerja. Oke. 5 tahun lalu itu sampai sekarang gimana pola penggunaannya? Apakah awalnya kadang-kadang atau rutin langsung atau memang seperti apa? Awalnya saya hanya pakai di saat ada meeting penting, terus ya lagi ada tekanan dalam bekerja gitu ya. Ingat nggak tekanan dalam bekerja dan meeting penting itu seberapa sering sih biasanya kalau dalam pekerjaan kamu? Mungkin dalam 1 minggu kita bisa 2 kali atau 3 kali. Berarti dalam seminggu ada tekanan itu 2-3 kali, pakai sabunnya 2-3 kali juga? Ya. Oke. Itu dari awal begitu atau baru Iya, belakangan? pada awalnya kayak gitu polanya. Tapi setelah sekian lama nih, pola yang tadinya sabu itu hanya untuk kerja jadi bertambah lebih ya. Jadi Justru malah meningkat ya? iya, jadi saya ngerasain saya menjadi super power ya di saat saya menggunakan sabu itu gitu. Jadi ya semuanya berjalan fine aja. Jadi kamu ngerasa kamu bukan manusia normal lagi karena kamu punya super power ketika pakai sabu. Iya, Dan sekarang kamu ingin kembali jadi manusia normal. seperti itu mungkin. Seperti itu ya, oke baik. 5 tahun lalu kamu mulai coba sabu, terus kemudian kamu bilang kamu mulai menggunakan karena ada tekanan dan lain-lain, itu bisa seminggu 2-3 kali. Berarti dari 5 tahun pertama kali make, dalam seminggu itu udah langsung 2-3 kali langsung? Awalnya iya, jadi pola yang bisa dibilang jarang kali ya. Tapi berikutnya tuh kayak misalnya yang tadinya saya menghadiri rave party, yang tadinya saya ekstasi gitu, saya jadi coba sekali-sekali rave party dengan sabu. Berarti di awal seminggu 2-3 kali, lama-lama justru makin meningkat kan Iya. intensitasnya? Oke. Berarti memang langsung paling dikit penggunaannya 2-3 kali seminggu, setelah itu malah Bertambah. justru terus Iya. bertambah sampai sekarang. Oke, baik. Nah, dalam 30 hari terakhir ini, maksud saya, masih pakai sabu nggak? Masih. Berapa hari kamu pakai sabu? Mungkin seminggu 5 kali. Seminggu 5 kali. Berarti kalau sebulan ada 4 kali minggu, berarti ada 20 hari? Bisa jadi. Gitu ya? Iya. Oke, berarti ada 20 hari kamu masih pakai sabu. Dan tadi kamu juga bilang ada 25 hari kamu pakai benzo. Iya. Berarti itu ada penggunaan bersamaan dong? Mungkin waktunya aja kali ya. Saya kayak misalnya dumolit di pagi hari, terus nanti di saat sore harinya baru saya mengkonsumsi sabu untuk lebih fokus lagi atau lebih nyaman. Baik. Karena seiringnya waktu, kenyamanan saya untuk tidak menggunakan zat itu seperti apa ya? Ya nggak enak aja. Gitu. Saya maunya saya di bawah pengaruh sabu-sabu dan akhirnya saya bisa lancar melakukan sebuah kegiatan atau apapun. Kamu ingin semuanya serba lancar, ingin semuanya serba fokus. Tapi dari tadi saya ngelihat kamu banyak
bicara juga bingung, dan juga tampaknya tujuan yang mau kamu raih juga kamu belum bisa menemukan ya. Ya, Apakah betul yang saya pahami? betul. Jadi gimana ya? Banyak keraguan sih dalam hati saya. Dalam satu sisi, saya tahu kalau misalkan sepertinya saya mulai nggak berdaya dengan diri saya sendiri. Maksudnya nggak berdaya? Ya balik lagi, kayak misalnya saya bingung untuk ngerasain suasana hati saya harus kayak gimana. Terus saya juga bingung harus melakukan tindakan apa agar saya jadi manusia yang tanpa menggunakan zat mungkin. Kenapa kamu malah justru nggak mau gunain? Padahal tadi kamu bilang sabu dan lain-lain itu malah bikin mood kamu jadi lebih baik. Ya karena saya pun juga nggak ngerti. Di satu sisi saya perlu, tapi dengan saya makin sering menggunakan zat, kecemasan saya juga berlebihan. Ya saya serba salah di sini. Jadi dua hal yang bersamaan terjadi ya. Moodnya meningkat, dan di sisi lain kecemasan juga semakin meningkat. Ya. Oke, baik. Selain ekstasi, sabu, dan juga benzo dan alkohol, ada zat lain yang kamu pernah pakai lagi? Nggak ada sih. Jadi kamu nggak pernah pakai heroin, nggak pernah pakai kokain, Nggak ada. ganja sama sekali nggak? Nggak ada. Hanya 4 tadi ya? Ya. Yakin ya? Iya. Oke. Karena ini menyangkut nanti informasi yang mau kita persiapkan. Nah, tadi kamu juga bilang bahwa dalam sebulan terakhir, kamu 25 hari pakai Dumolit dan 20 hari pakai ekstasi. Berarti tadi kamu bilang juga dicampur tapi waktunya berbeda. Iya. Nah, berapa hari kamu nyampur itu? Apakah di 20 hari itu atau... Enggak sih, nggak selalu. Itu hanya di saat momen tertentu aja kali ya. Kayak misalnya, menurut saya memang perlu untuk saya mengkonsumsi Dumolit dan alkohol atau yang lain gitu, baru akhirnya saya gunakan. Saya merujuk pada 25 hari kamu mengaku sama saya tadi pakai Dumolit dan juga 20 hari pakai sabu. Ya. Nah, berarti kan ada dalam sebulan ini ada waktu di mana kamu minimal 20 hari pakai dua-duanya. Iya. Nah, pertanyaan saya, apakah kamu makainya barengan dalam satu waktu atau ada jedanya Tidak, mungkin? ada jedanya. Berarti 20 hari itu full kamu pakai sabu dulu atau Dumolit dulu lalu Dumolit dulu baru akhirnya saya hisap Dumolit sabu. sabu. Dan itu 20 hari full ya? Iya. Oke, baik. Ada selain Dumolit dan sabu, apakah juga mencampur dengan alkohol mungkin? Saya tetap konsumsi alkohol untuk membantu tidur saya. Tetap. Berarti dalam sehari itu bisa 3 zat dong? Iya. Dan itu apakah 20 hari tadi atau lebih? Untuk alkohol sendiri hampir setiap hari ya saya konsumsi untuk membantu saya tidur. Berarti malam alkohol, paginya Dumolit, Dumolit, lalu Siang. kemungkinan juga sore Atau siangnya saya menghisap siangnya sabu. untuk kerja sabu. Oke. Itu berlangsung berapa lama? Berapa hari? 20 hari kah atau lebih dari itu? 20 hari kali ya, 20 hari. kurang ya? lebih. Berarti bisa dipastikan di sini kamu 20 hari mencampur atau menggunakan zat dalam waktu yang hampir bersamaan. Ya. Oke, baik. Kan tadi kamu bilang bahwa selama 20 hari terakhir kamu menggunakan lebih dari satu zat. Ya. Nah, yang sebelumnya, kamu seberapa sering sih Untuk apakah mengkombinasi mencampur ini? ya? Apakah tiap hari? Enggak, Apakah itu seminggu sekali? Jarang banget ya kalau dulu. Kalau Dulu jarang banget. Jarang banget itu dalam arti seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali? Mungkin bisa seminggu sekali doang. Seminggu sekali doang. Lalu gimana dengan penggunaan alkohol kamu? Kan kamu bilang bahwa kamu pakai alkohol setiap Untuk mau membantu tidur. saya tidur, iya. Tapi kan kamu juga pakai sabu dan juga pakai benzodiazepin dan juga ekstasi. Nah, terus gimana caranya biar itu nggak jadi Saya hanya kasih campur? jarak aja, kayak misalnya Dumolit di pagi hari, terus malamnya ya saya cuma konsumsi alkohol. Tapi dalam satu hari. Dalam satu hari. Itu rata-rata penggunaan Dumolitnya berapa banyak dan alkohol berapa banyak? Mungkin alkohol untuk bantu saya tidur awalnya cuma dari 1 gelas, 2 gelas, dan akhirnya sekarang jadi banyak ya. Sekarang banyak. Dumolitnya? Dumolit hanya 1. Itu berlangsung berapa lama? Yang tadi kamu bilang Dumolitnya pagi 1 butir, terus kalau kemudian malamnya
segelas, 2 gelas, hingga beberapa gelas itu? Saya kurang paham ya Hmm. berapa kalinya, cuman lumayan sering lah ya. Oke, berlangsung berapa lama? Apakah dari pertama kali nyobain Dumolit? Apakah dari 5 tahun lalu, 10 tahun lalu mungkin? Mungkin 5 tahun yang lalu ya. 5 tahun yang lalu ya? Karena kadang tuh saya juga bingung kapan saya harus campur atau enggak gitu. Tergantung mood saya ini kan. kan. Tapi kan kamu bilang bukan dicampur kan, tapi paginya minum Dumolit, malamnya mau tidur minum alkohol. Berarti Oke. bukan dicampur dalam satu waktu yang bersamaan Ya, kan? betul. Dan itu berlangsung selama 5 tahun sudah? Kurang lebih 5 tahun. Yakin ya, nggak lebih, nggak kurang ya? Iya. Oke, baik. Dari semua zat tadi yang sebutin, ada alkohol, ada ekstasi, ada sabu, dan ada benzo, yang paling kamu suka apa? Untuk saat ini saya suka banget sama sabu-sabu ya. Sabu. Yang paling sering kamu pakai berarti apakah sabu juga? Enggak, alkohol. Karena alkohol membantu saya buat tidur setiap hari. Tapi yang kamu ngerasain paling enak adalah Sabu-sabu. sabu. Yang kamu rasain ini kalau nggak make jadi keganggu banget, mana? Sabu atau alkohol? Sabu. Berarti emang kamu paling seneng sabu ya? Ya. Oke. Yang kedua, apakah itu berarti kamu paling senang alkohol? Ya. Karena membantu saya tidur kan. Karena membantu kamu tidur tadi ya, dan itu makanya membuat dia menjadi nomor 2 buat kamu. Betul. Oke, baik. Kamu pernah nggak ada periode di mana kamu benar-benar tidak menggunakan zat atau drug free sama sekali? Saya pernah coba beberapa tahun yang lalu untuk ya kayak gini. Seperti 5 hari belakangan ini. Saya bersih dari semua zat. Ya tapi hasil yang paling lama itu baru saya dapetin sekarang ya. Berarti 5 hari itu rekor dunia kamu ya? Ya, betul. Oke. Berarti itu sebuah pencapaian yang luar biasa tuh. Iya. Kita mesti mulai tingkatin dari 5 hari sampai seterusnya. Kamu mau nggak coba itu nanti? Saya mau mencoba. Mau coba itu ya? Saya mau mencoba. Berarti paling lama kamu 5 hari abstinence ya? Ya, Dan itu masih bertahan sampai hari ini ya? betul. Oke. Nah, kamu kan konsumsi alkohol sudah dari 10 tahun yang lalu. 10 tahun lalu. Kamu juga konsumsi tiap mau tidur. Pernah ngalamin rasa yang tidak nyaman bahkan sakit nggak ketika kamu nggak konsumsi? Misalnya badan jadi gemetar. Untuk alkoholnya. Untuk alkohol aja. Jadi pernah nggak ada kondisi kamu nggak pakai? Dalam arti mau tidur nggak minum atau benar-benar abstinence seperti 5 hari ini? Iya, itu yang saya lakuin. Oke. Ada rasa yang nggak nyaman seperti badan Iya, saya nggak bisa tidur. nggak bisa tidur. Selain nggak bisa tidur mungkin Cemas, nggak percaya diri. lebih ke perasaan semua ke mood ya. Tapi kalau misalnya fisik, perut sakit, badan seperti bergetar atau Nggak ada kejang, oke. Sampai hilang kesadaran, tiba-tiba kamu nggak sadar atau blank, disorientasi. Mungkin cuman sekedar bingung aja kali ya. Perasaan bingung yang akhirnya ya saya sedikit tremor misalnya. Oke, Tuh, di sedikit saat lagi ya. nulis atau di saat Sedikit. lagi meeting gitu. Tapi kalau misalnya kamu sampai tremor yang cukup sering atau berat, demam, bahkan sampai halusinasi atau Anda hilang kesadaran sesaat, disorientasi, itu nggak pernah ya? Nggak pernah. Oke, baik. Selama pakai itu pernah menggunakan jarum suntik nggak? Belum. Berarti memang kamu sama sekali belum pernah pakai jarum suntik ya? Ya. Oke. Pernah dirawat atau ikut program rehab misalnya untuk masalah alkohol maupun yang lainnya? Saya belum pernah. Berarti selama kamu 10 tahun make, sama sekali belum pernah ikut program rehab? Belum. Mencoba berhenti sendiri? Iya. Dan itu caranya gimana? Ya itu tadi, seperti saya mengalihkan dengan kumpul keluarga, nonton film, Oke. aktivitas yang lain. Gitu. Dan kamu merasa bahwa kamu bisa mengatasi masalah narkoba kamu sendiri. Itu Dengan makanya sendiri. selama kamu pakai berapa tahun ini, kamu nggak pernah Ya. dirawat atau masuk rehab ya? Betul.
Baik. Itu berhasil nggak sih buat kamu? Menurut kamu? Kedepannya mau lakuin cara yang sama atau kamu ngerasa bahwa cara itu perlu dimodifikasi? Gini, di sini saya sedikit bingung dengan apa yang saya rasain. Saya percaya diri kalau misalkan saya bisa ngelakuin itu sendiri, tapi ada perasaan tidak berdaya untuk saya harus memulainya dari mana. Bingung, nggak berdaya, itu yang tadi bingung pertama ya, yang kamu sering rasakan ya. Nggak berdayanya seperti apa? Ya apa yang harus saya lakuin untuk saya tidak menggunakan zat, tapi saya tetap ngerasain biasa aja tanpa ada rasa cemas yang sering muncul gitu. Oke. Dan saya bisa tidur dengan nyenyak tanpa ada bantuan zat lain. Kita akan masuk ke bagian yang apa yang perlu kita lakuin buat ngatasin ini nanti ya. Oke. Oke, sekarang kita selesaiin dulu untuk bisa melangkah ke situ. Detox sendiri pernah nggak? Detox itu dalam arti cuma minum obat, minum zat obat tertentu untuk biar rasa sakitnya kalau lagi nggak maki hilang. Belum sih. Untuk ngeluarin racun dalam tubuh untuk Belum pernah juga. Biasanya kalau sebulan itu kamu konsumsi alkohol, sorry, biayanya berapa sih yang kamu habisin rata-rata? Alkohol sendiri mungkin saya bisa menghabiskan 1 minggu ya. Seminggu, sebulan sih sebetulnya. 30 Sebulan hari. Sebulan mungkin saya bisa menghabiskan 5 juta atau 5 lebih. juta atau lebih. Rata-ratanya tuh 5 juta pas atau 5 juta atau 6 juta? 5 juta 6 juta lah ya. 5 juta 6 juta. Lebih seringnya tuh di angka berapa? 5 juta atau 6 juta? 5 juta. 5 juta. Apakah itu termasuk penggunaan sabu, penggunaan ekstasi dan Dumolit tadi? Enggak, itu cuma untuk alkoholnya aja. Kalau untuk yang Dumolit dan kawan-kawan itu? Bisa banyak sih. Banyaknya itu apakah di atas 5 juta? Iya, 10 juta? bisa jadi. 15 juta? 10 juta mungkin ya. Untuk 10 saya juta. habiskan untuk sabu-sabunya, dan itu kan nggak selalu saya sendiri. Kadang Oke. saya traktir rekan kerja saya juga. Berarti gitu. Atau keluarnya segitu, tapi nggak buat konsumsi sendiri, tapi kamu traktir teman-teman. ya, Dan itu rata-rata sebulan 10 juta untuk Ya. beli ekstasi dan lain-lain itu. Berarti sebulan kamu ada 15 juta kurang lebih untuk konsumsi ini ya? Oke, baik. Berarti kamu juga sama sekali nggak pernah jalanin program yang sifatnya konseling rawat jalan tadi? Meskipun kamu bilang nggak pernah direhab, kamu juga nggak pernah? ini pertama kalinya saya Ini konseling. pertama kali ya? Wow, ini sebuah langkah yang bagus sekali buat kamu. 10 tahun nggak pernah coba dan kamu mau di sini. Saya sangat Iya. menghargai itu. Lalu kalau misalnya kamu sekarang bilang tadi bahwa alkohol juga ganggu kamu, ekstasi ganggu kamu, sebulan ini seberapa atau berapa hari sih kamu ngerasa terganggu oleh masalah alkohol? Misalnya jadi nggak nyaman lagi, jadi nggak enak lagi. Sangat terganggu ya dalam 5 hari belakangan ini. Ya, kamu jadi sugesnya luar biasa atau ngerasa badan nggak enak karena alkohol. Iya, setiap hari. Jadi 30 hari ini kamu ngerasa terganggu oleh masalah alkohol. Pakai skala yang tadi lagi. Oke. Masih ingat kan? 0 Iya. sampai 4. 4. Nah, kamu bilang kamu kan 30 hari terganggu. Berarti 30 hari itu dalam skala yang paling mewakili itu 0, 1, 2, 3, atau 4? Sangat 4 berarti ya. 4 ya. Nah, udah full sebulan, berarti kamu ngasih angka 4. Kamu ngerasa perlu nggak sih dapat bantuan untuk masalah ini? Perlu. Perlu. Ini pertama kalinya kamu datang dan kamu merasa perlu. Iya. Di angka berapa? 3. 3. Kenapa itu 3 bukannya 4 mungkin atau yang lain? Karena balik lagi ke diri saya sendiri kan. Hmm. Nanti di saat saya menjalaninnya, saya bisa nggak? Saya pulih tidak? Berarti ini tergantung pada diri kamu sendiri. Iya. Dan skala ini yang nentuin adalah kamu sendiri. Iya. Kalau masalahnya jadi angka 4, sedangkan kamu sendiri aja ngerasa bahwa bantuan yang di bawah itu, kira-kira ke depannya akan terjadi seperti apa? Apakah bisa tercapai atau itu kurang kuat untuk bisa mencapainya? Harusnya sih tercapai ya. Karena Meskipun 3 lebih kecil dibanding 4 ya? iya. Oke. Jadi kamu rasa bahwa dengan di angka
bantuan untuk masalah alkohol ini cukup hanya di angka 3. Ya. Oke, baik. Untuk zat sendiri, untuk sabu, untuk yang lain-lainnya yang selain alkohol tadi, seberapa terganggu sih kamu dalam, berapa hari kamu ngerasa terganggu dalam 30 hari ini? Untuk zat sendiri, saya sangat terganggu. Jadi, mungkin di angka 4. Memberikan angka 4 untuk masalah sabu dan benzo dan lain-lain itu? Ya. Oke, baik. Sama seperti alkohol juga, seberapa perlu sih kamu dapat bantuan untuk konseling, untuk rehab, dan bantuan terkait lainnya untuk ngatasin masalah sabu, benzo, dan ekstasi itu? Kalau untuk zat ini, saya rasa saya sangat membutuhkan bantuan ya. Jadi, saya kasih di angka 4. Jadi ini ada di angka 4 dua-duanya. Iya. Dan kamu ngerasa bahwa ini memang udah benar-benar perlu dibantu ya? Iya. Oke. Bayangan kamu sendiri, kalau misalnya itu dibantu, seperti apa sih yang kamu harapkan atau bayangkan programnya nanti? Bantuan medis di saat tubuh saya mengeluarkan reaksi untuk tidak menggunakan zat yang selama ini saya hadapi gitu, kayak misalnya cemasnya saya, sulit tidurnya saya, Berarti lebih atau pada gejala lain. dampak dari penggunaannya ya, kamu cemas, susah tidur, itu pengen juga ditangani ya. Ya. Dan kamu sekarang ngerasa bahwa itu memang ada kaitannya dengan penggunaan drugs kamu. Iya. Oke, baik. Tapi meskipun kamu tadi bilang nggak pernah rehab, berhenti sendiri, pernah ya kamu bilang ya? Mencoba iya, Berapa kali kamu coba? 2 kali. 2 kali. Kamu apakah juga ngerokok? Iya, saya rutin merokok. Rutin merokok. Oke. Dari mulai kapan ngerokok pertama kali? Setelah saya lulus SMA ya, Setelah lulus SMA. berarti kurang lebih 14-15 tahun yang 15 lalu. tahun lalu. Dan itu langsung tiap hari atau kapan mulainya rutinnya? Setelah saya sering party. Berarti 10 tahun lalu. Banyak kebiasaan buruk setelah itu. Berarti kamu mengakui banyak kebiasaan buruk terjadi setelah mulai party tadi. Ya. Dan itu terjadi 10 tahun lalu ya? Ya. Oke, baik. Jadi ini adalah pernyataan yang kan tadi kamu bilang nih, saya pengen banget dibantu, saya merasa siap, bahkan kamu ngasih angka 4 untuk zat, Iya. meskipun kamu kasih angka 3 untuk alkohol. Nah, tapi saya ingin tanya, dari pernyataan berikut ini, silakan jawab dengan skala 0 sampai 4. Seorang Anton siap untuk mengurangi kebiasaan minum alkohol dirinya. Apakah 0, 1, 2, 3, atau 4? 3. 3. Jadi, Anton siap, bukan sangat siap atau ragu-ragu untuk mengurangi kebiasaan minum alkohol. Ya. Oke. Anton siap untuk mengurangi penggunaan sabu, dumolit, dan juga ekstasi. Iya. Iyanya itu di angka berapa? 4. 4. Jadi kalau untuk 4 kamu sangat yakin, sangat siap, tapi untuk alkohol kamu masih dalam taraf yakin. Meskipun dua-duanya bagus hal itu, karena tinggi ya. Apa yang menjadi berbeda sedikit di sini? Kenapa drugs lebih membuat kamu siap dibanding alkohol? Karena perasaan sulit tidur itu kali ya. Jadinya Itu yang kamu bikin ngerasa kayaknya nggak bisa lepas dari alkohol. Atau saya ada sangat tidak rasa? nyaman dengan Baik. setiap saya ingin tidur pasti gelisah atau Apakah kamu ngerasa bahwa kamu bisa ngontrol konsumsi alkohol kamu? Ah, nggak apa-apa deh, nggak usah berhenti, yang penting saya bisa atur cuma segelas sehari. saya nggak tahu. Nggak tahu. Kalau misalnya dengan menggunakan skala, seberapa yakin, seberapa percaya kamu bahwa kamu bisa ngontrol penggunaan alkohol kamu? 2. Berarti kamu ngerasa nggak yakin bisa mengontrol penggunaan alkohol kamu. Apakah kamu juga merasa hal yang serupa untuk penggunaan sabu dan lain-lain? Kamu sulit untuk mengontrolnya? Ada di angka berapa? 0, 1, 0. Alkohol di 2, tapi kalau di sabu dan lain-lain kamu rasa yakin nggak bisa diatur, masih berhenti atau dikurangin ya? Ya. Pernyataan terakhir, Anton. Saya tahu bahwa saya memiliki masalah alkohol atau zat, dan saya juga punya keinginan atau motivasi untuk bisa mengatasinya. Sangat setuju, 4, atau sangat sesuai, atau sangat tidak setuju di 0. Atau di antaranya. Sangat setuju mungkin. Berarti di angka 4. 4.
Oke, baik. Terima kasih barusan kamu udah cerita begitu banyak terkait alkohol dan juga narkoba. Oke. Meskipun cerita itu seringkali membawa kenangan yang kurang baik ya. Iya. Tapi dengan kamu udah begitu banyak cerita sama saya tadi, selain itu hal yang baik, itu juga sangat membantu nanti buat rencana rawatan kita. Dari beberapa hal yang tadi saya coba catat di sini, kamu bilang bahwa kurang lebih kamu pakai dari 10 tahun lalu, terutama untuk alkohol, dan juga untuk benzodiazepin. Untuk sabu sendiri, kamu bilang 5 tahun terakhir ya? Iya. Dan beberapa kondisi sudah kamu alamin, mulai dari kamu make untuk mencari mood yang baik, mencari ketenangan, sekarang sudah berubah, bahkan justru sebaliknya, bahwa penggunaan itu bikin kamu jadi malah gelisah, cemas, dan lain-lain. Apakah betul yang saya pahami di sini? Iya, betul. Dan juga tadi saya menghargai sekali poin-poin yang kamu ceritain tentang keinginan kamu untuk berhenti, tentang ada niatan meskipun kamu selama ini belum pernah mencoba untuk berhenti melalui program rehabilitasi yang ditangani profesional. Dan kamu tadi bilang bahwa kamu mencoba. Saya juga mencatat beberapa hal penting termasuk tadi beberapa hal yang kamu rasakan. Kamu ngerasa bingung ya? Iya. Kamu ngerasa cemas, kamu juga ngerasa bahwa kayaknya udah nggak berdaya dan lain-lain. Nanti itu akan saya catat dan itu akan jadi masukan untuk apa yang bisa dilakukan ke depannya bersama kamu. Oke. Ada yang mau kamu koreksi atau kamu tambahkan sebelum saya masuk? Saya hanya penasaran aja sih selanjutnya apa yang harus dilakukan. Ya, modal itu kamu butuhkan karena dengan penasaran jadinya kamu bisa maju lebih banyak lagi, pengen tahu programnya apa, dan semoga itu bisa jadi modal baik buat ngesain program kita nanti ke depan ya. Oke. Nah, setelah ini kita akan bahas tentang poin legal atau poin hukum. Jadi ini adalah hal-hal yang terkait tentang mungkin kamu pernah terlibat dalam situasi ditangkap sama polisi, atau terlibat dalam tuntutan pengadilan, dan lain-lain terkait masalah hukum maupun kriminal. Oke. Bisa kita mulai? Ya. Oke. Kamu datang ke sini, itu sesungguhnya sukarela atau ada yang menyarankan, terutama dari lembaga terkait penegakan hukum? Memang awalnya disarankan oleh paman saya, cuman saya pun tergerak hatinya untuk cari tahu lebih lanjut ya. Berarti memang Pak menyarankan ke sini, tapi lebih banyak itu karena motivasi kamu sendiri. Ya, betul. Tapi bukan dari instansi pemerintah, instansi penegak hukum lainnya ya? Bukan. Oke, baik. Kamu pernah dalam kondisi ditahan mungkin? Dalam arti pernah nggak terkait kasus penahanan oleh polisi? Nggak pernah. Nggak pernah. Berarti kamu tidak pernah menjalani proses masa bersyarat atau percobaan? Saya nggak pernah terlibat dalam hukum. Tidak pernah terlibat sama sekali. Yang kamu bilang tidak pernah terlibat nih, apakah kamu tidak pernah melakukan, atau melakukan tapi tidak pernah tertangkap atau ketahuan? Iya, saya tidak pernah tertangkap ya oleh instansi hukum, polisian atau BNN. Tapi kalau misalnya melakukannya, misalnya kita bahas kriminal sekarang, karena ini legal, terutama yang terkait dengan, bukan terkait dengan penggunaan narkoba. Misalnya mencuri, menipu, membuat keonaran, nyoret-nyoret dinding atau fasilitas umum dirusak, dan segala macam. Nggak pernah. Sama sekali nggak pernah? Iya. Saya akan coba list beberapa perilaku yang ada di sini, nanti silahkan kamu jawab pernah atau nggak pernah. Okay. Pernah melakukan vandalisme, kekerasan, misalnya mengutil, melakukan coret-coret dinding tadi saya bilang? Nggak pernah. Nggak pernah. Lalu, tadi kamu bebas bersyarat nggak pernah ya? Pernah dituntut terkait penggunaan drugs kamu atau penggunaan alkohol kamu? Nggak pernah. Terlibat pemalsuan? Nggak pernah. Penyerangan bersenjata? Nggak pernah. Nggak pernah. Jadi kamu sama sekali tidak pernah ditangkap maupun dituntut? Ya, betul. Baik dengan hal apapun? Ya. Oke, baik. Meskipun kamu tadi udah pernah bilang bahwa nggak pernah dituntut, tapi saya akan menanyakan kembali untuk memastikan. Berapa kali kan dalam hidup kamu pernah dituntut untuk perilaku membuat keonaran di
di tempat umum, misalnya melanggar lalu lintas, lagi di bar kamu berantem sama orang, lagi mabuk kamu bikin rusuh di tempat umum? Nggak pernah sih. Sama sekali nggak pernah. Ya. Pernah melakukannya tapi Nggak. nggak. Jadi nggak pernah melakukan dan nggak pernah dituntut makanya ya. Ya. Oke. Pernah nyetir sambil keadaan lagi mabuk atau dalam kondisi pengaruh zat atau alkohol? Nggak pernah. Nggak pernah sama sekali. Nggak pernah. Berarti kalau kamu lagi pakai, kamu nggak pernah pergi kemana-mana? Kan ada supir saya. Oh iya, berarti supir yang mengantarkan kamu. Kamu duduk di belakang menikmatinya ya? Iya. Oke. Pernah ngelakuin pelanggaran misalnya ditilang, melanggar lampu merah misalnya? Nggak. Sama sekali nggak pernah? Iya. Karena supir kamu yang melanggar? Iya. Bukan kamu berarti ya? Iya. Jadi saya garis bawahi lagi, berarti kamu sama sekali nggak pernah dipenjara atau ditahan. Ditahan nih gini, misalnya ketangkep, meskipun nggak sampai tuntut, dilepas misalnya malamnya atau besoknya nggak pernah juga ya? Nggak pernah. Oke. Jadi saya anggap terkait pengadilan, untuk perkara dan lain-lain, kamu tidak pernah sama sekali? Nggak. Oke. Ini untuk menegaskan kembali. Karena saya butuh jawabannya untuk dicatat. Berapa harikah dalam sebulan ini Anda berada dalam penahanan atau di penjara? Nggak ada. 0. Iya, 0. Kamu juga dalam sebulan ini nggak pernah terlibat aktivitas ilegal. Misalnya jual barang ke teman kamu, terus kemudian memakai jasa prostitusi atau memberikan wanita-wanita ke teman kamu. Nggak pernah. Nggak. Memberikan iya, memberikan zat gitu ya. Tapi untuk hal yang lainnya enggak. Berarti kamu memberikan itu bukan dalam rangka sebagai bandar, tapi memang hanya sekedar Memberikan hadiah. hadiahnya berbentuk narkoba ya. Betul. Oke. Dengan menggunakan kartu yang itu, Ya. meskipun kamu tadi menjawab banyakkan tidak, seberapa serius sih kamu menganggap masalah hukum ini yang kamu alami saat ini? Apakah 0 sangat tidak serius atau nggak ada masalah sama sekali, atau 4 sangat serius? 0, tidak sama sekali. 0. Karena memang kamu tidak pernah mengalami itu ya. Betul. Lalu dengan menggunakan skala yang sama, seberapa penting kamu mendapat bantuan konsultasi hukum, konseling dan lain-lain terkait masalah hukum tadi? Nggak pernah sih sampai saat ini ya. Jadi menurut kamu apakah sangat tidak penting, 0 atau sangat penting? 0. 0. Berarti 0 lagi. Oke. Di sini saya mengapresiasi karena terlepas dari apa yang kamu lakukan, ternyata kamu di sini benar-benar tidak pernah dan tidak mau melakukan tindakan kriminal. Ini perlu dipertahankan ya, karena hal yang baik dan ini bisa jadi modal buat kamu sendiri terutama dan juga buat program kita. Oke. Nah, kita sudah selesai untuk masalah legal. Di sini kebanyakan kamu jawab enggak. Jadi sebetulnya tidak cukup banyak yang dirangkum, tapi intinya yang saya bilang tadi itu adalah hal yang baik karena kamu hampir tidak pernah melakukan perbuatan kriminal, terutama terkait dengan yang masalah mencuri dan lain-lain tadi. Oke? Nah, berikutnya kita akan melangkah ke aspek berikut, yaitu aspek keluarga dan kehidupan sosial. Berarti kamu merasa bahwa hubungan kamu dengan ayah kamu bermasalah? Karena saya merasakan ayah saya kecewa sama saya.